Ibu Guru, halo teman-teman, selamat pagi. Nah, hari ini Ovi akan mendongeng tentang asal mula Danau Situ Bagendit. Nah, cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut. Nah, di Kabupaten Garut ada sebuah danau yang bernama Danau Situ Bagendit. Nah, mau tahu cerita asal mula danau ini? Saksikan dongeng Ovi ya. Pada zaman dahulu, hiduplah janda muda tanpa anak. Janda muda ini terkenal kaya raya. Dia mewarisi harta suaminya yang telah meninggal. Semasa masih hidup, suaminya bekerja sebagai rentenir. Meskipun terkenal kaya raya, bergelinang harta, dan hidup serba mewah, janda muda ini memiliki sifat angkuh, pelit, sombong, dan kikir. Nah, karena sifatnya itu, para warga memberi nama janda muda itu dengan sebutan Baginda Endit. Baginda Endit dalam bahasa Sunda artinya orang kaya yang pelit. Nah, Baginda Endit menjalankan pekerjaan suaminya yaitu sebagai rentenir. Nah, Baginda Endit meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi dan waktu perlunasan yang singkat. Karena terlilit hutang dan tidak bisa membayar, para warga akhirnya terpaksa untuk memberikan sawah atau ladangnya kepada Baginda Endit. Karena tidak punya mata pencaharian untuk keluarganya, para warga terpaksa bekerja di ladang yang sudah menjadi Baginda Endit. Para warga terpaksa bekerja dengan gaji yang sangat sedikit. Bahkan tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, pada suatu hari, Baginda Endit sedang berkaca dan melihat kalung emas yang dipakainya. Lalu ada suara ketukan pintu dari luar. Tok, tok, tok. Setelah dibuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah wanita tua yang sedang menggendong bayi yang sedang menangis. Lalu wanita tua itu berkata, "Maaf Baginda, bayi saya menangis kelaparan. Bolehkah saya meminta sedikit makanan untuk bayi saya?" kata wanita tua itu. Lalu Baginda Endit menjawab, "Enak saja meminta makanan. Kalau sudah tua miskin tidak bisa memberi makan, tidak usah punya bayi," kata Baginda Endit. Setelah dibentak Baginda Endit, bayi itu semakin menangis. Lalu Baginda Endit masuk ke dalam rumahnya. Melihat Baginda Endit masuk ke dalam rumah, wanita ini senang. Dia mengira Baginda Endit sedang mengambilkan makanan untuk bayinya. Bukannya makanan yang diambil Baginda Endit, melainkan seember air kotor yang disiramkan kepada wanita tua dan bayinya itu. Dengan perlahan, wanita tua itu keluar dari rumah Baginda Endit. Dia menangis, sedih. Dia terpaksa pulang dengan basah kuyup. Bayinya itu semakin menangis karena kedinginan dan kelaparan. Nah, pada musim kemarau, desa Baginda Endit mengalami kekeringan. Sumur-sumur mengering, bahkan sungai hampir tidak ada airnya. Lalu beberapa warga terpaksa ke rumah Baginda Endit untuk meminta air. Kebetulan sumur Baginda Endit berlimpah airnya. Salah satu warga berkata,
Maaf Baginda, sumur-sumur mengering. Sungai pun hampir tidak ada airnya. Jika Baginda hendak membantu, izinkanlah kami meminta sedikit air dari sumur Baginda. Dengan kasar Baginda Andit menjawab, "Enak saja meminta air. Itu sumurku. Airnya hanya untukku. Kalau kalian mau air, pergi sana cari di tempat lain. Sana!" Lagi-lagi Baginda Andit tidak mau membantu warga, meskipun hanya beberapa ember yang dimintanya. Tidak lama setelah kepergian warga, kakek tua yang membawa tongkat datang ke rumah Baginda Andit. "Heh, kakek tua, apa yang kau lakukan di rumahku, hah?" kata Baginda Andit. Lalu kakek tua itu pun menjawab, "Maaf Baginda, saya kehausan. Berilah hamba seteguk air. Hamba sudah meminta kepada warga desa lainnya, namun tidak ada yang mempunyai air sedikit pun," kata kakek tua itu. Bukannya mengambilkan minum kepada kakek tua itu, Baginda Andit malah merebut tongkatnya. Dia memukul kakek itu dengan tongkatnya sendiri. Plak, plak. Setelah memukul kakek tua itu, Baginda Andit melemparkan tongkatnya ke sebelah kakek tua yang sedang tertidur di tanah itu. Kakek itu berusaha berdiri. Dia mengambil tongkatnya kembali. Karena bantuan tongkat itu, kakek tua pun bisa berdiri lagi. Lalu kakek tua itu berkata, "Dasar perempuan pelit, sombong. Saya akan memberikanmu balasan yang setimpal dengan perbuatanmu." Lalu kakek itu menancapkan tongkatnya ke tanah dan mencabutnya lagi. Dari bekas tongkat kakek tua itu muncullah air yang sangat deras. Saking derasnya, setengah rumah Baginda Andit sudah terendam banjir. Lalu Baginda Andit bergegas mengambil semua hartanya dan meminta tolong. "Tolong! Tolong! Tolong saya! Siapapun yang menolongku akan kuberikan perhiasan. Tolong!" teriakan Baginda Andit. Sudah semua rumah Baginda Andit tenggelam, tapi tidak ada satupun yang mau menyelamatkannya. Ternyata bukan rumah Baginda Andit saja yang tenggelam, bahkan rumah para warga pun ikut tenggelam. Mereka bergegas untuk menyelamatkan diri mereka. Akhirnya para warga berhasil untuk menyelamatkan diri. Mereka melihat desa mereka yang terendam banjir. Desa mereka, Baginda Andit dan hartanya terendam banjir. Nah, lama-kelamaan genangan air itu berubah menjadi danau. Nah, danau ini diberi nama Danau Situ Bagendit. Situ dalam bahasa Sunda berarti luas dan Bagendit diambil dari kata Baginda Andit. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita tidak boleh bersikap angkuh, sombong, pelit. Kita harus membantu sesama yang membutuhkan. Jika kita berbuat baik, kita akan dibalas dengan perbuatan baik. Jika kita berbuat jahat, kita akan dibalas dengan perbuatan jahat juga. Nah, sekian dongeng dari Ovi. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.